2022 itu kita karena sudah 1 tahun lebih di sini kan sering ngobrol dengan teman-teman. Nah, sering ngobrol dengan teman-teman, ngobrol apa saja, kerjaan dan yang lain sebagainya. Nah, akhirnya kok dari obrolan itu gimana kalau kita itu ngopi-ngopi. Ngopi-ngopi plus ngaji. Yes, oke lah, siapa saja yang waktunya luang. Akhirnya benar disepakati malam minggu ngaji pertama itu adalah ya kitab Ihya, tapi bukan Ihya yang 1, 2, 3, 4 jilid kita kaji enggak. Kita buat Ihya saset. Ihya saset itu apa? Kita ambil per bab, disesuaikan. Yang mengaji ya, disesuaikan dengan yang mengaji. Ternyata mereka itu kan rata-rata yang ngobrol dengan saya itu usia produktif banget pasca SMA, kemudian sudah bekerja cukup lama, ada yang sudah nikah keluarga muda, ada yang menjelang nikah. Akhirnya kayak Dayat masih jomblo. Mas Dayat, Mas Dayat jomblo itu, ada Mas Arif juga, ada temannya itu, ada 2 orang itu. Nah, itu akhirnya kita ambil karena ini usianya hampir sama dan yang satu sudah menikah itu sudah memikirkan pernikahannya, ya kadang seneng, kadang susah, kadang jadi. Kemudian yang belum nikah masih pengen nikah dan yang lain sebagainya. Loh, orang nikah itu kalau nggak diilmoni kan juga repot nanti. Yang laki-laki semau gue, yang perempuan semaunya sendiri kan gitu. Akhirnya kemudian kita ambil bagaimana kalau kita ngajinya tentang bab pernikahan pun derek kita ikut saja. Nah, setelah itu benar kita mulai dengan pernikahan dari Ihya bab pernikahan sampai itu 2 tahun. Nah, itu 2 tahun itu menyelesaikan 2 tahun lebih menyelesaikan 1 bab kitab Ihya yaitu tentang pernikahan. Nggih, karena Dayat itu promosinya ngaji nih tentang apa? Jomblo-jomblo. Nggih, jomblo. Apa ya? Tentang bab nikah itu ya. Ya, bab nikah. Pokoknya ini menarik dan saya ketika kesini langsung asik gitu karena apa anak-anak mudanya itu dari berbagai apa ya tuh latar belakang kayak udah jadi keluarga gitu. Betul. Dulu awalnya berarti cuman 2 orang atau berapa yang ngaji? Awalnya itu lumayan, itu ada 5, 8 di awal-awal ya. 5, 8 ya sekitar segitulah, 9. Masih lingkup sini saja ya. Masih lingkup pagar gunung saja. Kemudian tambah Mas Fauzi itu di tetangga desa mana Demangan. Nah, itu mulai masuk di tahun berikutnya. Nah, itulah. Ya nggak tahu mereka kerasan itu nggak tahu. Tapi ya tadi saya bilang dengan pasang surutnya. Pernah suatu kali 2 orang itu sering ngaji itu. Kemudian 1 orang itu saya apresiasi Mas Arif ini. Mas Arif, saya apresiasi. Hujan-hujan, gerimis, kemudian dia datang ke sini, teman-temannya nggak datang. Saya juga sudah mau tidur. Mas Arif, Dok, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wonten lek. Ya, dengan omah. Akhirnya duduk di situ. Napa Om Sarif? Ngaji itu kok kulotok rapopo toh? Ngaji saya saja nggak apa-apa. Oh juga apa-apa, ayo segel. Wong saya nggak ada jenengan ya, kadang sinau sendiri. Wes ayo. Nah, itu istilahnya yang membuat saya sampai sekarang itu merasa apa ya, optimis gitu loh, optimis. Optimis dalam hal apa? Siapapun berapapun orang yang berangkat, kita tetap ngaji. Meskipun itu 1 dan itu pernah terbukti. Nah, akhirnya setelah itu pasang surut ya teman-teman kadang masuk ikut ngaji, kadang enggak. Masalahnya apa? Saya memang menekankan kepada teman-teman yang usia bekerja, usia pernikahan, nomor 1 itu harus tanggung jawab full terhadap keluarga. Maka kalau ngaji itu kok bertabrakan dengan kepentingan bekerja, saya bilang nggak usah ngajinya kapan-kapan. Tapi kalau urusan keluarga harus saat itu juga dipenuhi. Bayangkan saja ada orang sergap ngaji kemudian istrinya nggak dikasih makan gimana? Dolim itu. Dan itu ada itu ya yang kisahnya Nabi Muhammad juga ya. Ya. Ngaji di masjid terus ada yang kerja itu gimana tuh kisahnya? Agak lupa saya. Intinya diharu-harui itu toh diharu-harui terus Nabi Muhammad. Nah, itu juga
bagus, nggak harus ngaji di sini tapi memenuhi kebutuhan ini ya keluarga gitu kan. Ini sesuai yang dingentikake Gus Tahar. Jadi kasbul halal itu jihad fisabilillah, bahwa kita bekerja untuk mencari rezeki yang halal terlebih untuk keluarga itu sama saja dengan jihad fisabilillah. Nah, luar biasa. Jangan merasa yang ngaji itu lebih ini penyakitnya orang yang suka ngaji dan yang sudah tertata ngajinya, dia akan berpikir wah seorang ngaji itu sesat dan yang lain sebagainya, jauh dari Tuhan dan yang lain sebagainya. Padahal enggak. Kadang orang yang sudah ngaji itu dia bisa juga jauh dari Tuhan meskipun di majelis ngaji. Karena apa? Ngaji hanya buat selfie, ngaji hanya buat gaya-gayaan dan yang lain sebagainya. Kalau aku sering ngaji. Validasi digital. Validasi digital. Bahwa dia ngaji di sini itu kan ya nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa. Ngaji pun juga harus diilmuni ya. Betul. Jadi, kapan waktunya kita mencari nafkah untuk keluarga, kapan ngaji, itu harus juga seimbang ya Gus ya? Seimbang. Nah, kemudian ngajinya malam minggu itu tantangan juga Gus. Ini gimana nih? Kok milihnya malam minggu? Padahal anak muda Gus. Iya. Makanya itu kan masih sedikit kan gitu kan ya. Malam minggu itu karena saya ngobrol dengan teman-teman itu, mereka sudah melewati fase itu. Jadi mereka itu sudah melewati fase malam minggu harus keluar dan yang lain sebagainya. Mudahnya meskipun mereka di usia produktif, mereka sudah menikah dan yang lain sebagainya, sedikit banyak mereka sudah mempunyai pengalaman spiritual kepentok-pentok urip. Jadi sudah mulai saya kalau tadi itu ke kiri terus ini sudah mulai ke kanan itu teman-teman itu sudah minimal ngerating kanan, sen kanan dia. Sen kanan. Sing wis di masalah rada abot. Dia mulai sen kanan. Nah, itu sudah mulai sen kanan, kemudian istilahnya kemudian ya kita pilih malam minggu. Tapi ini ada yang menarik ini. Gimana? Dulu itu memang ketika kita buat publikasi, pamflet, flyer itu ngaji malam minggu kitab Ihya bab pernikahan. Saya langsung di WA sama Gus Atok, Kiai Athoillah Anwar Lirboyo. Malam minggu saja kayak nggak punya hari Islam gitu. Mudahnya begitulah. Akhirnya selalu saya rubah sekarang ngaji malam Ahad. Ngaji malam Ahad. Nah, kenapa kok malam minggu? Yaitu mereka sudah selesai dengan malam mingguan mereka, kemudian memang sudah sen kanan, rata-rata sudah sen kanan. Oke lah, ayo yang yang sudah mulai sen kanan ini saya harus mulai inilah, tidak seperti dulu muda nakal-nakal dan yang lain sebagainya. Akhirnya kita pilih hari Minggu itu. Segmentasinya malah jelas ya itu. Jelas ya. Orang-orang yang memang sudah sen kanan. Iya. Apa ini sen kanan ini? Ngaji sen kanan. Ngaji. Malah sudah kumis. Ngaji sen kanan. Terus ini ngajinya itu apa aja terus ngaji malam Ahad itu? Kalau dulu formatnya begini, saya memandang teman-teman itu kan semuanya meskipun dengan wujudnya sekarang yang macam-macam itu kan ya. Nah, itu kan mereka dibekali ngaji di kampung. Di sini itu ada, di musola itu ada Mbah Kiai Muhammad Asyari, di rumah ada Bapak, kemudian di RT sebelah juga ada kiai-kiai, ada ustazah. Semuanya kan ngaji, Pak. Meskipun sampai SD, SMP sudah tidak ngaji lagi ya. Atau sampai SMP, SMA tidak ngaji lagi. Tapi kan mereka itu semuanya itu sempat atau mempunyai kesempatan waktu kecilnya itu ngaji Al-Quran. Maka awal-awal mulai ngaji itu saya minta, meskipun saya nggak melakukannya secara langsung, tapi saya minta teman-teman yang datang ke sini, umpamanya jam 8:30 atau jam 9, ngaji baca Quran dulu. Deres. Deres gitulah. Deres. Yang lama sudah berpuluh tahun nggak deres, harus deres waktu itu. Dapatnya berapa terserah itu, terserah pokoknya kalau kesini ambil Quran, baca Quran, nah setelah itu baru ngaji gitu. Setelah itu baru ngaji. Ya, itu dulu semacam itu konsepnya. Jadi ngaji Quran karena mengamalkan ilmu di usia kecil, kemudian ngaji tentang pernikahan bab ihya bab pernikahan. Nah, ini untuk menata siapa yang belum nikah, cara nikahnya itu bagaimana. Termasuk ini Mas Tetik, nikah itu kan orang rame dengan apa itu namanya?
rame perayaannya dengan resepsinya. Tapi kadang lupa. Ketika menikah itu dia harus memilih saksi yang minimal kenakalan saksi itu tidak dikenal orang lain. Atau dalam bahasa kitabnya itu adalah adil, orang yang adil. Nah, itu akhirnya saya sampaikan juga, nanti kalau yang belum nikah, kalau mau nikah cari saksi yang benar. Maksudnya cari saksi yang benar itu minta maaf, orang yang masih sen kiri jangan dijadikan saksi. Orang yang masih sen kiri jangan dijadikan saksi. Nah, itu akhirnya kemarin yang nikah juga begitu. Nah, ini setelah berjalan-jalan itu pernikahan selesai ya, 2 tahun lebih ya. Nah, kita masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu setiap orang itu pasti dia itu bekerja, pasti entah itu jadi pedagang dan yang lain. Maka kita ambil saset dari kitab Ihya yang lain, yaitu bab muamalah. Dari kitab Ihya yang tebal Imam Al-Ghazali itu kita buat saset-sasetnya ya. Karena generasi saset. Ya, generasi betul. Generasi saset. Sudah mempertimbangkan berbagai hal gitu. Tidak asal ngaji gitu. Betul. Fenomena yang terjadi gitu. Betul. Kemudian itu sebelum ngaji, kalau sekarang ada itu ya, salat taubat itu. Salat taubat. Nah, itu akhirnya perkembangan selanjutnya. Masuk teman-teman yang dari luar kampung sini, kemudian mungkin saja saya tidak tahu, ada yang mungkin sudah darus di rumah membaca Al-Qur'an sendiri, kemudian di sini tidak baca, atau mungkin ya memang dia belum terbiasa deres Al-Qur'an. Jadi di sini nggak baca. Akhirnya itu hilang. Kemudian ngaji saja. Kemudian ganti bab ini, bab muamalah ini, saya pikir-pikir kita itu tidak hanya butuh diasah otaknya saja, tapi juga hatinya. Kalau kemarin ada baca Al-Qur'an, sedikit banyak dengar Allah, Muhammad dan yang lain sebagainya di Quran. Nah, ini akhirnya kita pilih, kemudian saya tawarkan ke teman-teman, gimana kalau ditambahi mujahadah? Apa maksudnya? Ikut semua kalau misalnya. Iya, mujahadah apa maksudnya? Ya karena jenengan niku hamba amatiran, saya bilang gitu ya, hamba amatiran. Kita sholat 2 rakaat, 2 rakaat sekaligus diniati sholat hajat, karena kita butuh kehidupan dunia ini yang sukses, yang sudah sukses bisnisnya, ya pengen bertahan bisnisnya, yang masih dadih, masih pusing masalah rezeki, ya butuh sholat hajat. Ya sering kepentok-pentok hidup itu. Kemudian yang kedua, selain hajat juga kita niati sholat taubat. Karena apa? Sungguh indahnya, kalau dibahasakan bahagianya Gusti Allah ketika melihat anak-anak muda sudah belajar taubat. Itu kan sudah luar biasa. Nah, itu akhirnya kita isi mujahadah itu dengan 2 sholat rakaat dengan niat 2, 1 sholat taubat, 1 sholat hajat. Nah, setelah itu ya karena anak-anak muda lagi ini pertimbangannya, mereka itu masih belajar, atau saya termasuk itu masih belajar bagaimana sih algoritmanya Gusti Allah masalah rezeki itu gimana. Kan kadang kita usaha ini nggak ketemu kan. Nah, teman-teman juga begitu, sudah lancar. Kemarin itu ada teman yang saya duga ini paling sukses. Ada salah satu teman yang saya duga paling sukses. Sering saya gojoli kalau masalah uang, pokoknya urusannya dia gitu. Tapi ternyata 2 bulan itu free, nggak kerja. Nah, itu kan artinya, maksudnya masalah rezeki itu ya kadang misteri. Misteri. Nah, itu kita mencoba meraba algoritma rizki Gusti Allah melalui mujahadah hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ya biar lebih didekatkan, biar lebih dimudahkan, biar lebih umpamanya yang sudah sukses lah ini bisa bertahan dan meningkat. Gitu. Dan yang masih gejek-gejek ya bisa rezekinya. Nah, iya. Ya. Minimal ini, Pak Sadik, yang pas jatuh plek gitu loh, dia itu tidak blank, tapi dia itu ketemu Gusti Allah, akhirnya baliknya itu loh. Melalui hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna, zat yang mencukupi hidup kita itu adalah Allahu Gusti Allah, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya pihak yang dipasrai, sebaik-baiknya orang yang diwaduli, yang diadui adalah Gusti Allah.
Saya bilang makanya wis kita kerja apa saja jangan pilih-pilih, urusan nanti yang mau melariskan dagangan kita, urusan mau yang bayar kita dan yang lain sebagainya dipasrahkan Gusti Allah.